illa hiya rizquh. Sedangkan duit yang 10 logam tadi itu tidak lain tidak bukan, seandainya kalau itu 10 duit logam tersebut bukan rezekinya, biarpun dia ambil, biarpun dia dapat, jawahid wa khada alaih, bisa jadi itu yang duit 10 logam tadi ada rezeki bininya, ada rezeki anaknya, ada rezeki orang tuanya, ada rezeki temannya. Bisa jadi apa? Diambil sama orang lain, kecolongan, kemalingan. Lalu kata Habib Ali, wa amal majlis wal madras faidatuhu muhaqqaqah. Tapi sebaliknya, yang namanya majelis yang baik ataupun pengajian itu faedahnya pasti sudah pasti nyata, kata Habib Ali, muhaqqaqah, nggak bisa diambil sama orang lain, udah pasti didapat sama orang yang hadir. Walakin al-bida'at al-ghaliyah tu'rad ma had yashtariha. Tapi permasalahannya, kata Habib Ali, ini komoditi barang-barang dagangan yang mahal harganya, kalaupun ditawarkan gak ada yang sanggup membelinya. Hal-hal yang baik yang ditawarkan di majelis dan di pengajian itu perkara-perkara yang mahal, kata Habib Ali. Udah dipamerin, udah diliatin, gak ada yang mau, kata Habib Ali, buat ngebeli, buat ngamalin. Wal aswaq aghaliyah tunsad ma had yadkhuluha. Yang namanya pameran-pameran, yang namanya pasar-pasar udah didiriin, tapi kalau buat pasar yang model seperti itu, hal-hal yang mahal, barang-barang yang mahal, nggak ada yang sanggup buat masuk. Kenapa? Dikarenakan perkara-perkara di dalamnya itu untuk orang-orang yang berkelas, orang-orang yang mampu membeli dan sanggup masuk ke dalamnya. Wahalumma jarra, dan begitu seterusnya. Di dalam majelis dibicarakan tentang ilmu, di dalam pengajian ada nasihat-nasihat yang mana itu akan membuat seseorang akan berharga, seseorang itu akan mendapatkan perkara yang begitu mahal kelak nanti di akhirat, tapi gak ada yang mau, gak ada yang beli, gak ada yang mau masuk. Al-asya ila nuzulul qulub tazdad qaswah. Perkara-perkara yang ada pada saat ini, kata Habib Ali, semuanya ini sudah inflasi, udah merosot, udah resesi, ke dalam yaitu kemerosotan hati manusia, yang mana sehingga akhirnya menyebabkan tazdadu qaswah, membuat hati itu menjadi keras, sehingga gak bisa dilembutkan dengan nasihat, gak bisa masuk yang namanya ilmu. Wal himam tazdad fadrah, dan semangat orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menambah cinta kepada Rasulullah tambah lemah, tambah lesu, kata Habib Ali. Sampai kata Habib Ali, beliau berkata kepada murid-muridnya, kepada penduduk Seiwun waktu itu, beliau berkata begini, kalami hada lakum wa mudzakarati hada lakum. Ucapan yang saya ucapkan ini diperuntukkan untuk kalian. Pembahasan yang saya bahas saat ini itu untuk kalian. Lau kanat fi jama'ah la harakathu. Seandainya ucapan saya ini, seorang Qutb Al-Habib Ali Al-Habsyi, seorang yang bisa mencetak para aulia, kata Habib Ali, seandainya nasihat ini yang saya bicarakan ditaruh di benda yang padat seperti batu yang keras, niscaya batu yang padat tersebut akan tergerak dengan ucapan saya, nasihat saya. Tapi kata Habib Ali, walakin waqa'na 'inda ahli Seiwun. Masalahnya nasihat saya ini, ucapan yang saya ucapkan ini diperuntukkan untuk orang-orang Seiwun, Hadramut. Kenapa? Untuk manusia yang kata Habib Ali, yadkhul min di wa yakhruj min di. Masuk di telinga ini itu ilmu, keluar lagi di telinga yang ini. Itu nasihat masuk ke dalam telinga orang Seiwun, keluar lagi, kata Habib Ali. Sampai kata beliau, lau hasalat mudzakarati hadhihi arwah tayyarah.
seandainya, kata Habib Ali, nasihat yang saya ucapkan ini, kalam yang saya bicarakan ini bisa mengena langsung kepada, yaitu orang yang jiwanya lemah, orang yang semangatnya itu lesu, langsung bergerak, bangkit, bahkan jiwanya bisa terbang, rindu kepada Allah, ingin mencapai maqam kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan kedudukan yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Habib Ali, la harakatha bi at-tahliq. Dan bahkan kata Habib Ali, ucapan sedikit saja saya ucapkan itu gerakannya bisa membuat jiwa langsung terbang, jiwa langsung semangat, jiwa langsung bangun, jiwa langsung bangkit dengan sedikit aja digerakin, dikit aja langsung bergerak, kata Habib Ali. Maka kata beliau ingin kepada murid-muridnya dan penduduk Sewu waktu itu, beliau minta dengan memohon, beliau berkata begini, iqbidu minal ashril kalimat kalimah wahidah. Yaudah, kalau ente nggak bisa ngambil dari 10 kalimat nasihat ilmu yang saya berikan kepada kalian, coba kalian tangkap daripada 10 satu kalimat aja. Satu nasihat aja dari 10 nasihat yang saya berikan. Wa minal asyrah majlis wahid. Dari 10 majlis yang kalian hadiri, kalian nggak bisa sanggup mengamalkan itu semua yang kalian dapatkan ilmu di dalam 10 majlis tersebut. Ambil, kata Habib Ali, tangkap satu majlis saja. 10 ambil satu aja majlis. Dari satu majlis tersebut kalian dengar 10 kalimat, ambil satu kalimat aja. Mana nih giftnya? Terus apa? Kata beliau, wasurru alaih. Lalu setelah kalian tangkap itu kalimat yang kalian pilih dari 10 majlis, satu majlis saja, kalian ikat itu yang namanya ucapan satu kalimat tersebut. Thumma uraduhu ala anfusikum. Setelah kalian tangkap, ikat dari satu majlis yang kalian pilih, dari 10 kalimat yang kalian pilih tadi, kalian tawarkan, kalian sodorkan kepada jiwa-jiwa kalian, kalian berikan kepada hawa nafsu kalian. In wajadtuh shawab, apabila ternyata dengan logika akal yang sehat, hati yang bersih, kalian mendapatkan ternyata kalimat nasihat saya ini yang satu tadi, yang dipilih dari 10 majelis ke satu majelis, ternyata benar ucapan Habib Ali itu. Ternyata gitu, benar. Ini ucapan Habib Ali. Agharu anfasakum alal amal fi. Udah paksain hawa nafsu kalian untuk mengamalkan satu kalimat yang kalian sodorkan kepada diri kalian, yang kalian ikat dan kalian tangkap dari satu majlis yang kalian pilih dari 10 majlis. Dari 10 kalimat yang kalian pilih satu kalimat saja. Wahwa ma baras illa walahu ahlun. Itu faedahnya kalau kalian paksain itu hawa nafsu kalian buat ngamalin aja satu nasihat, satu kalimat dari saya, niscaya faedahnya itu akan nampak, akan muncul cahaya, sir, keberkahan, kesuksesan, keterbukaan dalam segala bidang akan nampak, kata Habib Ali, walahu ahlun, dan pasti ada orang ahlinya yang akan bisa, yaitu menguasai daripada keberkahan satu kalimat saja, satu nasihat saja yang diamalkan tersebut. Lakin, kata Habib Ali, khaf yashilluhu alaikum man la yu'bah ilaih. Yang saya takutkan itu cuma satu, kata Habib Ali. Udah kalian pilih 10 majlis, satu majlis, udah kalian tangkap 10 kalimat cuma satu kalimat, udah kalian ikat, kemudian kalian sodorkan kepada diri kalian, kemudian kalian paksain hawa nafsu kalian untuk mengamalkannya. Udah nampak tuh yang namanya keberkahan, nampak itu yang namanya cahaya, rahasia dari majlis tersebut. Diambil itu keberkahan majlis tersebut, cahaya majelis tersebut pada diri kalian, orang yang melecehkannya. Kalian kumpul sama orang yang gak peduli dengan hal majelis, akhirnya dia tawarin hal-hal di luar itu, kalian tertarik, kalian tinggalin. Akhirnya keberkahan majelis itu hilang, cahaya majelis itu diambil begitu saja. Allah la yuhrimna khair ma indah li syarri ma indana. Ya Allah,
Jangan haramkan kepada kami kebaikan yang ada di sisi Allah dikarenakan keburukan yang ada di sisi kami. Al-mushtaka ilallah, tempat kita ngadu cuma kepada Allah. Ma'al ma'ana illa banagul, tidaklah kita kecuali hanya bisa ngomong begini, hanya bisa berdoa, Allahumma ya Allah, inni dhaif, sesungguhnya saya ini orang lemah ya Allah, fagawwi fi ridhaka dha'fi, maka zaman sekarang ini bagaimana caranya manusia diadu domba untuk jauh dengan keluarga Nabi besar Maulana. Mau menghabiskan sisa usia daripada umur-umur kita yang tersisa di alam dunia ini, dihabiskan semuanya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam.